Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Rosa dengan nomor NIM 222020288 dari kelas PAIC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Di sini saya akan menjelaskan cabang-cabang dan aliran filsafat umum. Apa saja sih cabang-cabang dan aliran-aliran filsafat umum itu? Yuk kita cari tahu. Cabang-cabang filsafat umum itu ada 5. Yang pertama ada metafisika, logika, epistemologi, etika, dan estetika. Yang pertama, metafisika. Metafisika secara umum adalah suatu pembahasan filsafati yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada. Metafisika dibagi lagi menjadi 2, yaitu metafisika umum atau ontologi dan metafisika khusus atau kosmologi. Metafisika umum atau ontologi yang pertama ada ateisme, yaitu percaya bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Yang kedua, agnostisme, pandangan ada atau tidaknya Tuhan. Yang ketiga, panteisme, tidak mengakui adanya Tuhan secara pribadi. Yang keempat, teisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan dan dewa-dewi. Selanjutnya, metafisika khusus atau kosmologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta yang membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Yang kedua, logika, yaitu salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles. Logika membicarakan tentang norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Ada 2 macam logika. Yang pertama, logika formal dan logika material. Sedangkan logika menurut Delienggi 1980 dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Yang kelima, logika filsafati dan logika matematik. Yang ketiga ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Ada 2 aliran filsafat yang mempunyai peranan besar dalam diskusi tentang proses pengetahuan, yaitu ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah pandangan bahwa kita mengetahui apa yang kita pikirkan dan bahwa akal mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran diri sendiri, atau bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan membandingkan ide-ide. Sedangkan empirisme merupakan suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Bisa dibilang, empirisme ini berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Selanjutnya, ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau moral atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik ataupun buruk. Dalam kajian filsafat dapat diberi arti sebagai tata krama dan sopan santun yang lahir dari pemahaman perbuatan yang baik dan buruk, serta tata aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi sebuah kebudayaan yang wajib untuk kita patuhi. Yang kelima ada estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Estetika disebut juga sebagai filsafat keindahan, yang berasal dari kata estetika atau aesthesis, yang artinya hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau cerapan indera. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat umum. Ada beberapa aliran di dalam filsafat. Yang pertama ada idealisme, rasionalisme, empirisme, dualisme, positifisme, dan realisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme berasal dari kata idea, yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa, sedangkan isme yang berarti paham atau pemikiran. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realitas tersusun dari jiwa dan juga ide. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sementara realitas yang bisa dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide itu sendiri. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal adalah terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Bisa dibilang, alirannya mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya.
Adapun tokoh yang terkenal di dalam aliran rasionalisme, ia mempunyai julukan sebagai bapak filsafat modern, yaitu René Descartes. Yang ketiga ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Aliran ini lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Selain itu, aliran ini juga dibentuk oleh Francis Bacon dan Thomas Hobbes dengan pandangan yaitu semua pengetahuan bisa terbentuk dengan menggabungkan apa yang telah dialami oleh manusia. Yang keempat, dualisme. Dualisme adalah suatu aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Ada beberapa tokoh yang mengungkapkan bahwa aliran ini adalah gabungan dari aliran idealisme dan aliran materialisme, atau aliran yang menggabungkan antara jiwa dan tubuh. Adapun tokoh yang membentuk pemikiran tersebut yaitu Thomas Hobbes, di mana pemikiran dasarnya merupakan zat dan pikiran merupakan suatu hal yang berbeda, dan keduanya akan saling melengkapi untuk membentuk suatu pengetahuan. Yang kelima ada positifisme. Positifisme timbul pada abad ke-19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Positifisme bersama dengan empirisme. Hanya saja positifisme yaitu membatasi diri pada pengalaman yang objektif, sedangkan empirisme menerima pengalaman batinilah atau pengalaman yang subjektif. Tokoh yang menciptakan aliran ini yaitu Henry de Saint-Simon yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Auguste Comte. Dasar dari pemikiran ini adalah untuk memahami sebuah pengetahuan bahwa manusia harus menarik hubungan sebab akibat. Sehingga hukum-hukum yang membentuk pengetahuan tersebut dalam proses mencari ini, manusia akan menemukan berbagai macam fakta yang nyata di dalam pengetahuan tersebut. Yang keenam, realisme. Realisme adalah sebuah aliran yang ada di dalam ilmu pengetahuan, di mana realisme memandang bahwa objek pengetahuan yang diyakini oleh manusia berada di luar diri manusia, misalnya pohon, binatang, bumi, dan kota. Aliran ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu golongan realisme rasional dan aliran realisme alam atau ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.